البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah muqaddimah tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuki halaman yang keberapa? Halaman yang ke-32. Perhatikan baik-baik di situ, berkaitan masalah apa kemarin? Masalah muradif, sinonim atau yang semisalnya, biar tidak gagal faham. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, matanya itu dilihat. Falaysa du'a'uhu bismin min asma'il husna mudaddan lidu'a'ihi bismin akhar. Masyaallah. Maka berdoanya dengan salah satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Itu kan? Atasnya, dari syarahnya atau matanya? Afwan, terbalik tadi ya. Naam. Kita ulangi lagi barakallahu fikum, kama qila fi ismi sayf as-sarib wal muhannad. Nih. Sebagaimana penamaan pedang. Pedang terkadang namanya sarim dan terkadang namanya muhannad. Ya muhannad itu pedang itu sama aja. Pedang itu ya sarim gitu loh. Tapi ingat, wa dzalika mithl asma'illahil husna. Yang demikian itu seperti nama-nama Allah Taala yang indah. Wa asma'i Rasulih sallallahu, dan juga nama-nama Rasulullah sallallahu. Sekarang Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Ahmad, sama enggak dengan Muhammad? Muhammad sallallahu sama kan? Paham ya? Jadi nama-nama yang banyak tadi itu kembali ke zat yang satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Al-Ghaffar. Kemudian apa? Al-Muhyi, Al-Mumit. Sama enggak dengan Allah Taala? Sama gitu loh. Ini juga muhannad. Kemudian sarim, sama enggak dengan saif? Sama. Mahum insyaallah? Alhamdulillah mahum. Ayo kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Wa asma'il Qur'an, dan juga nama Al-Qur'an, Al-Furqan, At-Tibyan. Sama enggak dengan Al-Qur'an? Sama gitu loh. Mahum saya? Ayo Pak. Fa inna asma'allah kullaha tadullu ala musamma wahid. Fa inna asma'allahi kulluha tadullu ala musamma wahid. Maka sesungguhnya nama-nama Allah semuanya itu kembali menunjukkan atas zat yang satu yang dinamai. Paham belum? Antum enggak perlu bingung, karena ini kaidah yang sahih yang perlu ditanamkan di benak-benak kita semuanya untuk membantah al-bid'ah wad dhalal. Paham ya? Kata mereka ta'addudu al-asma' yastalzim ta'addudu al-dzat katanya. Berbilangnya nama itu mengharuskan zatnya juga banyak. Kita katakan itu pendapat yang batil. Kalau namanya banyak berarti orangnya banyak kata mereka. Kita katakan enggak. Kenapa enggak? Sekarang makhluk dulu. Ada enggak satu orang namanya banyak? Ada. Satu orang. Dia di Jawa namanya Soleh. Ketika pergi ke luar Jawa daurah namanya Mahmud. Paham ya? Ketika luar negeri namanya Humaid misalkan. Nah, ketika apa? Ketika pulang kampung namanya Kirman. Nah, contohnya gitu. Paham ya? Nah, seperti itu kan apa? Satu orang namanya banyak itu bisa. Jadi enggak mengharuskan banyak nama itu banyak orangnya juga. Ini untuk bantah mereka ya. Jadi banyaknya nama itu enggak mengharuskan Allah Taala banyak gitu loh. Paham ya? Allah Taala cuma zat yang satu, tapi namanya banyak gitu ya. Paham ya? Ada Ar-Razzaq, ya enggak? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu penting sekali ya itu ya. Jangan sampai gagal paham, karena sudah kita lewati apa itu definisi isim secara bahasa. Apa definisi isim secara bahasa? Al-ismu huwa madalla 'ala musamma. Isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Hanya menunjukkan aja, bukan zat yang dinamai itu sendiri. Nama antum siapa? Contohnya Abdurrahman sekarang. Sebelum antum dikasih nama dulu ketika lahir, punya nama enggak antum? Enggak punya nama. Setelah antum lahir baru dinamai dengan Abdurrahman itu loh. Jadi nama itu bukan zat. Paham belum? Nama itu bukan zat. Kalau nama itu zat, niscaya antum cukup nulis Abdurrahman. Kemudian antum panggil-panggil. Abdurrahman. Paham ya? Manggil-manggil tulisan dari itu. Kalau zat, Abdurrahman itu hanya nama. Nama yang menunjukkan zat yang namanya Abdurrahman itu loh. Isa sekarang, zat atau bukan Isa? Zat atau bukan Isa? Isa itu nama yang menunjukkan orang yang namanya Isa gitu loh. Karena awal mulanya dulu Isa ketika dilahirkan punya nama enggak? Enggak punya nama. Setelah
Berjalannya waktu baru kasih nama Isa. Nah, Isa ini zat atau bukan antum? Isa zat bukan? Bukan. Nama yang menunjukkan zat yang namanya Isa gitu loh. Itu penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Untuk memahami masalah apa? Walaupun Allah Taala namanya banyak, itu tidak mengharuskan zatnya banyak. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bawahnya itu syarahnya, asma'ullah ta'ala katsiratun jiddan. Nama-nama Allah Taala itu banyak sekali. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Naam. Muhammad. Naam. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Lakin musammaha wahid, tapi zat yang namanya cuma satu gitu loh. Akan tapi zat yang dinamai cuma berapa? Satu. Paham belum antum? Nama Allah Taala banyak, cuman zat yang namanya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan apa? Ismuhu al-a'dzam. Nama yang paling besar. Karena semua nama-nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mahum insyaallah? Ewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namanya banyak enggak Ihsan? Apa saja di antaranya ini? Al-Hasyir, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Ahmad, masih ada lagi juga kan? Nah, itu semuanya menunjukkan zat yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itu. Nah, kita lihat, fahiya mutaradifatun min haitsu dalalatiha 'ala dzat. Maka dia mutaradifah, yaitu sinonim, persamaan kata, ditinjau dari siapa? Penunjukannya atas zat. Paham belum? Sinonim persamaan kata ditinjau dari apa? Penunjukannya atas zat. Zatnya siapa? Zatnya adalah Al-Qur'an. Namanya apa saja? At-Tibyan, Al-Furqan, Al-Huda. Paham belum? Paham belum? Ewa. Wa mutabayyinatun min haitsu ikhtisasi kulli ismin minha bil ma'na al-khas bihi. Dan mutabayyinah, apa mutabayyinah? Saling berbeda. Perhatikan artinya nih. Mutabayyin itu saling berbeda, walaupun sama tapi saling berbeda. Walaupun kembali ke zat yang sama, tapi masing-masing nama tersebut, nah barakallahu fikum, berbeda. Ditinjau dari siapa? Pengkhususan setiap nama itu memiliki makna yang khusus. Ar-Razzaq maknanya apa? Zat yang Maha memberikan rezeki. Sama enggak dengan Ar-Rahman? Sama enggak maknanya dengan Ar-Rahman? Beda kan? Ar-Rahman zat yang Maha pemurah, pengasih. Paham belum? Kemudian Ar-Razzaq sama dengan Al-Ghaffar, sama enggak maknanya? Maknanya beda, tapi sama enggak zat yang satu? Allah Ta'ala sama. Ditinjau dari kembali ke zatnya satu, sama semuanya. Ditinjau dari makna per individu, makna per kata tadi itu berbeda-beda, memiliki makna yang khusus. Ar-Razzaq zat yang Maha memberikan rezeki. Al-Ghaffar zat yang Maha apa? Mengampuni. Beda kan maknanya? Beda, tapi Al-Ghaffar, Ar-Razzaq ditinjau dari zat yang dinamai tersebut sama atau enggak? Ar-Razzaq sama Al-Ghaffar, kalau dikembalikan ke zat yang dinamai, sama enggak zatnya? Sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini upayakan jangan gagal paham. Antum paham enggak antum Abdullah? Paham enggak antum? Paham. Antum paham enggak Usain? Paham enggak? Ditinjau dari makna pernama tadi. Razzaq, Ghaffar, Rahman, Ar-Rahim. Ditinjau dari per individu nama ini, beda enggak maknanya? Beda. Tapi kalau ditinjau dari zat yang dinamai, semuanya kembali ke zat yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai udah, itu aja. Gimana Abu Abdullah? Mafhum? Sudah bisa masuk? Ayo, nah, alhamdulillah. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, wa kadzalika asmaur rasul mutaaddidah. Seperti itu pula nama-nama Rasulullah mutaaddidah, banyak juga. Al-Hasyir, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Ahmad, yang menunjukkan satu. Siapa satu itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Tapi maknanya Mahi beda dengan makna Hasyir itu loh. Paham belum? Maknanya Mahi beda dengan makna Al-Hasyir. Makna Al-Hasyir beda dengan Muqaffi. Paham belum? Na'am, seperti itu. Kita lihat di sini, fa hiya bi'tibari dalalatiha 'ala dzat mutaradifah. Maka nama-nama tersebut ditinjau dari sudut pandang penunjukan terhadap zat mutaradifah, saling mutaradifah, itu sinonim, persamaan kata, sama-sama. Al-Hasyir ya Muhammad, Al-Mahi ya Muhammad, paham belum? Ahmad ya Nabi Muhammad, kan itu. Seperti itu, jangan sampai keliru ya. Na'am, barakallahu fikum.
Wa bi'tibari dalalati kulli lafdin minha ala ma'nan akhar mutabayyinah, dan ditinjau dari sudut pandang masing-masing lafaz itu menunjukkan apa? Makna yang berbeda. Mutabayyinah, berbeda maknanya. Fa hadhil alfadhu bi'tibari dalalatiha 'ala al-Qur'an mutaradifah. Apa kata beliau? Afwan, ulangi. Wa kadzalikal Qur'an yusamma al-Qur'an wal Furqan wat Tanzil wa dzalik. Seperti itulah Al-Qur'an. Seperti itu pula Al-Qur'an dinamakan Al-Qur'an, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Burhan, ya enggak? At-Tibyan, paham belum? Itu nama-nama yang banyak itu satu enggak sebenarnya? Satu, kalau ditinjau zat yang dinamai. Ditinjau dari makna-makna per individu kata itu beda enggak maknanya? Beda. Paham soal ini? Masuk insyaallah? Alhamdulillah masuk belum? Masuk insyaallah? Ayo, masuk? Ayo. Kita lihat sini. Kata beliau, fahadil alfat bi'tibari dalalatiha 'alal Qur'an mutaradifah. Lafaz-lafaz ini At-Tibyan, Al-Furqan, Al-Qur'an, At-Tanzil ditinjau dari penunjukannya atas Al-Qur'an mutaradifah, sinonim, sama saja itu semuanya. At-Tibyan juga Al-Qur'an, Al-Furqan juga Al-Qur'an. Wa bi'tibari anna kulla wahid minha, tapi ditinjau dari masing-masing lafaz tersebut lahu ma'nan khas, memiliki makna khusus, mutabayyinah, berbeda-beda. Paham maksudnya ya? Berarti bagaimana kesimpulannya, Ihsan? Kesimpulannya dilihat dari beberapa sudut pandang. Kesimpulannya dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari dua sudut pandang. Dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, na barakallahu fikum, Allahul musta'an. Sudut pandang yang pertama apa, Husain? Dilihat dari sudut pandang yang pertama apa? Penunjukan lafaz-lafaz tersebut kepada zat. Paham ya? Itu menunjukkan apa? Zat yang satu. Itu sudut pandang yang satu. Sudut pandang yang pertama. Sudut yang pandang yang kedua, ditinjau dari masing-masing lafaz tersebut memiliki makna yang khusus. Paham ya? Memiliki makna yang khusus sehingga maknanya berbeda-beda. Kalau kembali ke zat ya zat satu. Kalau kembali ke zat yang satu yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala kalau nama-nama Allah taala, yaitu Muhammad SAW kalau nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an kalau itu merupakan nama-nama Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Mafhum insyaallah ya? Mafhum insyaallah ini? Alhamdulillah mafhum? Isa mafhum? Khalid mafhum? Mafhum insyaallah? Ayo, Ibrahim mafhum? Ayo, na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.